tua yang muslim, dan harusnya kita lebih taat beribadah gitu. Jadi kan tetap nggak adil juga bagi mereka kan seperti itu. Nggak adil dalam segi konteks apa gitu. Jangan melihat konteks ketidakadilan itu di mata manusia, tapi pandangannya adalah Allah memberikan keadilan itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi kalau kita ibaratkan mayoritas orang di seluruh dunia itu bukan muslim. Ya. Iya kan? Muslim itu paling sekitar mungkin 30% ya mungkin ya. Dari mayoritas orang seluruh dunia kan. Jadi kemungkinan dari mayoritas orang yang bukan muslim tadi, abang berani yakin bahwasannya 50% aja kemungkinan nggak akan ada yang masuk Islam. Kok bisa bang? Yakin, karena orang itu udah makin lama makin orang makin jauh sama agamanya dia aja makin jauh, apalagi sama agama Islam gitu. makin nggak percaya sama Tuhan gitu. Jadi itulah konteks ketidakadilan itu tadi. Maksudnya kita diuji, tadi cerita kalau diuji itu tadi gitu. Jadi kenapa diuji tentang untuk kita cari pembenaran tentang agama itu tadi gitu. Emang orang kayak Gultom aja kok jadi Gultom pula. Contohnya kayak mereka aja lah. Apa sanggup mereka cari pembenaran? Emang agamaku itu betul apa enggak gitu. Iya kan, setidaknya mereka sudah memikirkan itu bang. Nggak ada. Itulah pemberian mereka nggak ada memikirkan itu. Iya, abang nggak tahu di belakangnya gimana. Abang hanya mengandalkan logika abang, bahwasanya mereka itu segala sesuatunya memang pakai logika. Betul, tapi nggak semua sesuatu perkara tentang keimanan itu nggak bisa dilogikakan bang. Abang logikakan Isra Mi'raj itu. Iya. Nggak. Itu gimana ceritanya? Bisa nggak bang logikakan? Nabi berangkat dari tertulis dalam Al-Quran dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke langit. Kalau ada orang yang langsung percaya seperti itu, bisa dikatakan orang itu gila ya kan? Iya betul. Tapi Abu Bakar mengiyakan, karena itu bukan perkara logika. Keimanan itu perkara yang udah jelas dalam Al-Quran, kitabul la raiba fi. Kitab itu adalah zalikal kitabul la raiba. Tidak ada keraguan padanya gitu. Jadi perkara keimanan itu gaib banget. Jadi kenapa lah Allah menciptakan banyak sekali manusia? Kalau tujuannya diantara kita hampir semuanya nggak akan ada yang masuk surga gitu. Nah gini aja bang, kenapa Allah ciptakan kaya dan miskin? Itu aja lah. Ya. Itu kan sebagai penguji kita. Nah itu tahu. Ya bukan, ini beda soal pandangan agama tadi. Agama itu artinya kalau kaya dan miskin, akhirnya yang kaya ini bisa menderma kepada miskin. Iya betul. Kalau ada orang muslim dan itu kan muslim, akhirnya ketaatan mereka itu bisa akhirnya ada sedikit perbedaan. Saya harus beriman ini. Kalau tentang kaya dan miskin, ini kan tentang Islam dulu lah, nggak usah jauh sama agama orang kan. Ini maksudnya. Tunggu, ini tentang Islam dulu, kaya dan miskin. Itu tentang keimanan kita, seberapa sanggup kita melewati ujian itu tadi. Ketika kita miskin, kita masih taat nggak sama Allah. Ketika kita kaya, kita masih ingat nggak sama Allah, kan gitu. Itu ujian bagi kita. Tapi bagi agama yang lain, dia aja belum cari pembenaran tentang agama dia tadi. Udah diuji aja sama kaya dan miskin. Udah dia miskin, orang Kristen pula lagi kan gitu. Berarti kan kemungkinan dia untuk jauh dari surga itu ya makin jauh gitu. Nggak bakal dapet dia gitu. Kan kasihan mereka gitu. Ya, itu sudah kalau kita bicara kasihan mereka itu kan versi logika kita aja. Yang intinya adalah Allah itu pasti akan menitipkan taufik dan hidayah. Itu akan selalu ada loh. Baik itu dari pancaran mata, dari yang mereka dengar. Iya. Ada percikan. Dan antara dari 10 orang itu ya paling banyak itu cuma 2 yang dapat seperti itu. Ya, kan kasihan yang 8 lagi. Dia udah taat tiap ini versi agamanya mereka ya. Dia taat, kayak misalnya contoh orang Kristen mungkin kan. Dia tiap minggu beribadah, dia selalu ketika dia dapat berkah, dia selalu ingat Tuhan. Tapi sayang, Tuhan yang disyukurinya bukan Tuhan yang sebenarnya gitu. Malah dia udah taat sama agamanya, kan kasihan mereka. Jadi dari mana lah mereka dapat secerta harapan tadi bahwasanya itu salah, itu bukan itu agamamu. Coba cari tahu Islam kan. Kalau perkara hal yang seperti itu, kita aja lagi yang menjadi penguatan gitu. Ya intinya kan kita nggak bisa memaksakan. Iya betul. Kita nggak
bisa memaksakan mereka untuk masuk, tapi setidaknya Allah sudah memberikan kesempatan untuk mereka hidup berapa tahun dan akal diberikan secara lengkap. Nah, kalau kita bicara logika, akhirnya yang Islam itu nggak terlogikakan oleh mereka gitu ya. Dan kalau kita hanya bicara logika, karena keimanan itu bicara rasa, ruzuk gitu ya, dan keimanan itu bicara tentang hati gitu. Dan Itu ya. untuk dapat feel itu tadi, feelingnya itu nggak semua orang bisa ngerasain gitu. Bisa. Nggak semua orang bisa ngerasain itu gitu. Enggak, itu kan karena inti kan udah di Islam kian. Oh ini agama yang baik. Aku bersyukur sudah berasal dari agama-agama yang lain itu agama yang buruk. Salah itu orang itu. Yang aku yang betul gitu. Abang berani yakin lah ketika kita ada di agama yang bukan Islam, prosesnya agak panjang kita dapat Islam tadi. Apalagi kita bawaan dari lahir udah Kristen gitu kan, atau Buddha atau Hindu atau Konghucu gitu. Kan proses mereka untuk dapat ilham itu kan panjang. Berarti kan mereka diciptakan udah ditakdirkan nggak bakal masuk surga gitu. Maka di Al-Maidah itu, jika kami ingin dapat memaksa semua orang masuk dalam satu agama, tapi jika kami melakukan hal itu, seorang pun tidak akan memperoleh pahala. Itu tadi. Kalau abang bilang enggak kan ini Al-Quran loh, bukan awak yang bicara loh. Nah, kenapa abang mendebatkan yang ada di dalam Al-Quran kan itu? Ya kalau nggak kita nggak dapat podcast itu tadi. Gitu. Jadi ini sebagai cerita aja gitu. Abang nggak mendebatkan supaya ada podcast ini tadi. Gitu. Jadi karena nggak terpotong gitu aja. Kita kan cerita. Jadi apa ya tadi jadi pemain dia langsung motong-motong. Jadi kalau alangkah lebih baik bahwasanya bahwa kalau bisa sih Islam itu dirahasiakan. Agama sebenarnya itu dirahasiakan. Kita seluruh orang yang ada di dunia, seluruh umat manusia itu mencari kebenaran itu sendiri. Jangan ada satu Islam, satu agama lain. Kok bisa semuanya agamanya bukan Islam? Jadi kita cari jati diri kita masing-masing gitu. Untuk menuju Islam itu tadi. Itu kan adil bagi manusia yang lain gitu. Kita udah di Islam kan kita beruntung nih. Jadi seberuntungnya kita bodoh kali sampai kita sia-siakan. Nggak 5 waktu, nggak nempati puasa nggak penuh kan gitu kan. Ya itu bilang kan abang. Jadi kita udah di Islam tapi kita sia-siakan gitu. Kan kasihan mereka yang udah beriman tiap hari orang tuh berdoa, bersyukur. Bahkan mereka lebih taat kepada Tuhan ketimbang kita abang pribadi gitu kan. Kan kasihan mereka. Mereka udah taat sepenuh hati tapi mereka salah jalan sebenarnya gitu. Jadi lebih baik kan alangkah lebih adil bahwasannya semua itu nggak ada yang Islam. Islam itu agama yang dirahasiakan biar kita semua cari tahu sendiri gitu. Oh nggak bisa gitu. Kalau dirahasiakan bukan dirahasiakan maksudnya ibarat orang yang lahir di dunia ini pertama kali yang nggak Islam gitu. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya memang nggak ada yang memaksa. Tapi kita kan dari bawaan lahir karena memang faktor orang tua tadi ya kita memang ada Islam gitu. Ya kuncinya kalau misalnya kita ada Islam keturunan ya kita belajar lagi. Jadi kayak mana kita tiktokan ini biar ada yang komen. Iya guys. Oke.